Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada bersama saya Indriati Yulistiani yang kali ini akan membawakan materi Professional Presenter for Television and Radio sesi yang ketujuh. Melanjutkan pembahasan pada sesi sebelumnya mengenai presenter berita sebagai juga seorang jurnalis, maka pada sesi ini Anda akan mendapatkan pengetahuan mengenai menulis berita. Karena salah satu kemampuan yang dituntut bagi seorang jurnalis itu adalah kemampuan untuk memproduksi berita. Menulis berita adalah bagian dari itu. Nah, kita perlu tahu dulu sebetulnya bagaimana sih biasanya cara bekerjanya para jurnalis. Para jurnalis ketika dia mencari berita, dia akan selalu mencari informasi, informasi yang terbaru, informasi yang terupdate, apapun informasi yang bisa dia dapat dan dijadikan sebagai materi pemberitaan. Nah, informasi yang didapat tidak berarti kemudian sudah mendapatkan sebuah informasi kemudian awak media itu menjadi puas. Tidak, karena mereka tidak pernah puas dengan informasi apa yang didapat. Mereka akan gali terus hingga tercapai apa yang betul-betul terlihat dari dalam informasi tersebut. Dan itu artinya juga tidak hanya mengandalkan informasi dari satu sisi saja. Ini yang termasuk pada salah satu news values, yaitu cover both side, sehingga media, awak media, jurnalis itu harus mencari informasi yang lain kontra informasi. Dan sebagai jurnalis, Anda tidak boleh menerima kata tidak atau penolakan. Anda harus berusaha terus. Ketika seorang apalagi misalnya Anda ketika menghadapi narasumber yang tidak mau berbicara karena dia bermasalah, Anda harus mengupayakan sehingga informasi bisa Anda terus dapatkan. Tuntutan bagi seorang jurnalis itu adalah mendapatkan pemberitaan yang tentunya bagus, tapi juga tuntutan lainnya adalah pemberitaan yang eksklusif. Eksklusif dalam artian dari fakta-fakta yang dikumpulkan atau angle yang diangkat. Semakin cepat akan semakin baik. Tapi cepat di sini artinya tidak hanya sekedar cepat, tapi kemudian mengabaikan segi isi dan juga kemudian cross check. Dia harus komprehensif, audio, video kalau untuk televisi ya, dan cover both side. Tidak pernah melewatkan ini, cover both side. Harus menampilkan semua sisi. Jadi tidak boleh hanya satu sisi saja yang ditampilkan. Sebelum turun lapangan, seorang jurnalis dia juga harus mendapatkan background informasi. Dari informasi awal yang dia dapatkan dengan melakukan riset kecil, maka dia kemudian akan dapat menentukan angle pemberitaan. Tentu saja di sini dia akan melakukan juga dengan diskusi-diskusi pada koordinator peliputannya atau produsernya dan menentukan siapa orang yang tepat untuk diwawancarai, narasumber yang tepat untuk diwawancarai. Seperti begini, saya kasih contoh di sini gambar mengenai tsunami. Tsunami Aceh dan tsunami Jepang sama-sama tsunami, tapi faktor pembentuknya, apa yang terjadi, dampak dan sebagainya sangat berbeda. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pertimbangan awal dan juga informasi awal yang harus dicari oleh seorang reporter, seorang jurnalis sebelum dia turun ke lapangan. Dia harus tahu ini dulu. Riset sekarang apalagi sangat mudah. Gadget ada di tangan Anda dengan mudah bisa melakukan riset Anda. Jadi jangan malas untuk melakukan riset. Cari data, fakta pendahulu yang bisa membantu Anda. Dan mungkin juga akan memperlihatkan kepada Anda, oh kalau ini sudah diangkat, nggak perlu lagi diangkat, seperti itu. Bagi seorang jurnalis, sumber berita bisa dari mana saja, bisa dari masyarakat, bisa juga dari media-media yang lain, bisa dari lembaga-lembaga keamanan, mulai dari misalnya polisi atau tentara, bisa dari pemerintahan, bisa public figure, bisa jurnalis yang lain atau PR. Ini semua
adalah sumber-sumber berita yang harus kita jaga informasinya, jaga relasinya, networkingnya, sehingga satu saat Anda membutuhkan berita, Anda membutuhkan informasi, Anda harus mengecek sebuah informasi, Anda tidak kesulitan untuk menembus sumber-sumber ini. Salah satu hal keahlian yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis itu adalah networking, sehingga dia bisa mendapatkan berita dari berbagai sumber ini. Nah, saya kasih contoh di sini mengenai pengembangan sebuah berita. Misal, ada konferensi pers yang dilakukan oleh gugus tugas penanganan pandemi COVID-19 tentang PSBB, misalkan saja nih ya. Nah, PSBB di beberapa daerah. Nah, karena Jakarta itu adalah ibu kota, dia selalu menjadi pusat perhatian, maka kemudian jurnalis akan melakukan pengembangan berita dengan melakukan wawancara pada Gubernur DKI Jakarta tentang PSBB yang diberlakukan di Jakarta. Bagaimana nih PSBB di Jakarta? Kita tahu Jakarta adalah sentra pemerintahan, sentra ekonomi, industri, dan sebagainya. Nah, pengembangan berikutnya lagi, tidak cuma pada si gubernur, pada Bapak Gubernur, tapi juga pada kita bisa melakukan wawancara pada beberapa perusahaan. Bagaimana antisipasi perusahaan ini dari segi ekonomi dalam menghadapi situasi PSBB ini. Nah, penanganan di sini kan bisa macam-macam ya. Antisipasi dari perusahaan juga bisa macam-macam. Bisa misalnya bagaimana mereka membuat situasi ruang kerja, tempat kerja menjadi aman dari pandemi. Kemudian juga mekanisme kerja. Kemudian bagaimana dengan misalnya kemungkinan PHK dan sebagainya dan sebagainya. Respon dunia usaha. Nah, di sini tentu Anda mungkin akan mewawancarai misalnya pemilik usaha. Jika tidak, Anda bisa berhubungan dengan PR-nya untuk menanyakan statement pernyataan dari dunia usaha di situ. Jadi, di sini Anda lihat pengembangan beritanya tidak berhenti. Ada satu informasi dikembangkan pada pihak yang lain, sehingga beritanya akan terus bergulir. Nah, Anda sudah tahu mengenai news values di sesi yang sebelumnya. Nah, jadi news values ini tetap adalah sesuatu yang akan dicari oleh seorang jurnalis. Ini informasi-informasi yang mengandung hal-hal ini yang akan dicari oleh jurnalis. Nah, sekarang bagaimana ketika dia harus menulis? Memang seorang jurnalis juga adalah seorang penulis karena dia harus menulis beritanya. Secara umum ini ada beberapa tips untuk menjadi seorang penulis yang baik ya. Artinya memang seorang penulis itu bagi beberapa orang ini adalah hal yang given, dia memiliki kemampuan itu. Tapi ini adalah skills. Sebagai sebuah skills, menulis dapat dilatih. Nah, jadi latihlah, kenali dengan teori-teori yang Anda pelajari. Ada banyak teori mengenai ini. Dan kemudian pelajari juga tulisan-tulisan orang untuk mendapatkan bagaimana feel-nya ketika menulis. Tapi ingat, ketika Anda sudah mulai menulis, lupakan semua teori itu. Lupakan semua yang sudah Anda pelajari, masuk pada materi Anda, biarkan kreasi Anda, imajinasi Anda, membimbing Anda dalam menulis Anda. Nah, tapi tentu saja di sini Anda harus memiliki keinginan yang besar untuk menjadi seorang penulis. Tanpa keinginan Anda tidak akan mau belajar. Karena ini nggak akan berhenti proses belajarnya. Nah, dan Anda juga harus menikmati proses itu, proses menulis. Karena proses menulis mungkin pada awal-awalnya memang sulit. Nah, tapi ketika dia sudah mulai, biasanya justru itu akan mengalir dengan lebih lancar. Nah, pada saat Anda menulis, ada beberapa hal yang bisa Anda pikirkan. Yang pertama adalah angle, apa yang akan Anda angkat. Anda bisa melakukan research untuk mendukung angle yang Anda angkat. Kemudian Anda membuat outline dan melakukan editing. Nah, di sini yang bisa Anda pakai, kita bisa peminjam dari jurnalis tentang bagaimana menggunakan 5W1H dalam sebuah tulisan yang akan memastikan komponen-komponen ataupun informasi-informasi yang tersedia ini memang juga memadai. Bagi seorang jurnalis ada yang disebut dengan metode piramida terbalik. Ketika dia menulis hal-hal yang lebih penting itu didahulukan di bagian awal dan kemudian makin ke belakang itu makin tidak penting dan makin melebar. Nah, di sini berarti informasi utama harus ada di
didahulukan. Kenapa begini? Karena ketika melakukan editing, ketika waktunya tidak tempatnya atau durasinya tidak memadai, maka editor bisa dengan mudah memotong bagian akhir tulisan Anda tanpa mengurangi esensi dari isi tulisan Anda. Nah, ketika digabungkan dengan 5W1H, kira-kira beginilah letaknya, letak dari 5W1H tadi. Untuk penulisan di televisi, maka yang kita harus lihat di situ ada judul, biasanya ada lead, ada narasi, dan ada soundbite. Itu adalah wawancara yang kita ambil dari narasumber. Soundbite ini biasanya tidak terlalu panjang, hanya 10 sampai maksimal 30 second saja, karena berita televisi juga tidak panjang. Nah, pemberitaan televisi harus kita ingat dia menggunakan pendekatan storytelling, pendekatan bertutur, dan ini nggak boleh terlalu rumit dengan kata-kata yang sulit untuk dimengerti karena berita televisi ini hanya didengar selintas. Orang bisa sambil melakukan apa saja ketika mendengar berita televisi, dan harus ada audio dan video, sehingga kita harus lihat dulu gambar kita apa sebelum kita menulis beritanya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya bagikan saat ini dulu. Di materi-materi selanjutnya kita masih akan membahas mengenai hal ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.